Apakah orang Jepang itu beragama? Pertanyaan ini membingungkan banyak orang barat sejak restorasi Meiji pada tahun 1868, membuka masyarakat Jepang terhadap pengamat dan pengunjung barat. Restorasi menandai berakhirnya kebijakan isolasionis di bawah pemerintahan feodalistik klan Tokugawa, pembentukan negara kesatuan di bawah rezim pemerintahan kekaisaran yang baru, dan hibernasi sosial dari budaya asing. Orang Jepang pertama kali terpapar pada pesona gemerlap peradaban barat abad ke-19. Pemerintahan Meiji menghadapi tugas ganda memulihkan kesatuan politik dan merenovasi kehidupan sosial, membebaskan bangsa dari institusi feodalistik dan merangsang aliran ide serta masyarakat antara Jepang dan Barat. Seluruh bangsa terlibat dalam upaya renovasi dengan semangat yang tersembunyi di balik kesetiaan yang dipaksakan kepada tuan tanah feodal selama periode Tokugawa. Proses modernisasi dan industrialisasi Jepang adalah proses westernisasi, melibatkan penyerapan budaya barat tanpa mengubah sikap terhadap ibadah agama. Kenyataannya, konservatisme orang Jepang terhadap ibadah agama sangat kontras dengan cepatnya mereka menyerap budaya barat. Meskipun Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat setelah Perang Dunia, minat terhadap teka-teki sikap keagamaan orang Jepang telah muncul, menunjukkan pergeseran dalam pandangan terhadap peran agama dalam modernisasi dan industrialisasi, seringkali dibandingkan dengan peran agama Protestan. Sifat dan bentuk ibadah keagamaan orang Jepang. Ibadah agama di kalangan orang Jepang memiliki beragam bentuk, mulai dari ketaatan pada istiadat tradisional hingga ibadah kelompok yang diatur ketat. Praktek menyaksikan matahari terbit di tahun baru masih populer, mencerminkan rasa terima kasih terhadap berkah matahari. Kunjungan ke kuil Shinto dan kuil Buddha umum, tetapi seringkali sebagai wisatawan yang lebih menghargai keindahan dan sejarah bangunan daripada komitmen keagamaan. Beberapa bentuk ibadah sangat serius, seperti perjalanan seorang biksu dari satu kuil ke kuil lainnya atau praktek asketisme oleh warga yang serius mengenai ibadah. Penganut Soka Gakkai sekte Buddha Zen menunjukkan organisasi yang kuat dalam ziarah tahunan mereka ke kuil utama di Gunung Minobu. Pemahaman umum tentang beragam ibadah agama di Jepang mencakup penerimaan animisme. Orang Jepang cenderung melibatkan unsur animisme dalam kehidupan mereka sehari-hari, mempercayai bahwa dewa-dewa roh dan bahkan pepohonan dapat memiliki keberadaan spiritual. Asal-usul animisme di Jepang dapat ditelusuri kembali ke masa pendiri bangsa, yang merenungkan banyak dewa dan roh yang bersinar seperti kunang-kunang, menciptakan landasan keyakinan animis dalam kehidupan masyarakat Jepang. Orang Jepang mencerminkan bentuk animisme murni dengan memuja objek, baik benda materi maupun abstrak, karena dianggap memiliki jiwa. Contohnya, kata empat diucapkan sebagai shi dalam bahasa Jepang, yang homonim dengan kematian, menciptakan kepercayaan pada jiwa bahasa. Konsep bahwa segala sesuatu, termasuk manusia, memiliki jiwa, mendorong bentuk pemujaan yang beragam. Persatuan kolektif dan rasa hormat kepada kolektivitas merupakan nilai penting dalam sistem Jepang. Ini tercermin dalam pemujaan leluhur sebagai bagian dari agama keluarga, yang berkembang menjadi agama klan, menjadi solidaritas kehidupan komunal. Orang Jepang juga menciptakan dewa-dewa dalam berbagai bidang, termasuk sastra, militer, dan bahkan bisbol, dengan syarat pencapaian tingkat tinggi dalam bidang tertentu untuk diangkat sebagai objek ibadah. Orang Jepang memiliki beragam bentuk ibadah agama, dengan pandangan mendasar tentang agama yang berakar pada kebutuhan subjektif setiap individu. Keputusan terkait ibadah agama sepenuhnya menjadi urusan pribadi orang Jepang, tidak dipengaruhi oleh lembaga keagamaan atau organisasi tertentu. Ibadah agama di Jepang muncul dari keinginan subjektif akan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Agama menurut pandangan orang Jepang adalah kumpulan kepercayaan dan tindakan yang menghubungkan manusia dengan sistem nilai tertingginya. Didefinisikan sebagai pemikiran yang membentuk tindakan sehari-hari. Agama muncul dari kesadaran akan keterbatasan manusia dan kerinduan akan kesempurnaan. Ini melibatkan rasa hormat terhadap individu yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan, mencapai puncaknya dalam pemujaan manusia pada tingkat ekstrim.
Pandangan orang Jepang terhadap agama menelusuri asal-muasal ibadah ke proses mental individu yang mengembangkan sistem nilai subjektif. Meskipun lembaga-lembaga keagamaan konvensional seperti kuil dan gereja tidak menganggap sebagai sumber utama agama, mereka memiliki fungsi penting dalam menyediakan wadah bagi praktek-praktek keagamaan dan memperkuat sistem nilai subjektif dari individu. Agama diartikan sebagai seperangkat aturan yang dapat diikuti seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sekte agama berperan dalam melestarikan sistem nilai tertentu dalam lingkup lembaga keagamaan. Namun, disadari bahwa tidak satu sekte agama pun dapat menyediakan sistem nilai yang tetap untuk semua anggota masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Karena agama diartikan sebagai seperangkat aturan yang dapat diikuti seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan sekte agama berperan dalam melestarikan sistem nilai tertentu dalam lingkup lembaga keagamaan. Namun, disadari bahwa tidak satu sekte agama pun dapat menyediakan sistem nilai yang tetap untuk semua anggota masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Karena keberagamannya permasalahan yang dihadapi manusia, terdapat kebutuhan akan beragam sistem keagamaan. Konsep agama di sini tidak didefinisikan sebagai sistem nilai yang tetap, melainkan sesuatu yang fleksibel dan mampu bermetamorfosis menghadapi perubahan lingkungan. Dalam konteks Jepang, bentuk tradisional animisme mencerminkan fleksibilitas dengan mengakui kehadiran dewa di semua benda, memberikan manusia keleluasaan dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Hal ini mendorong manusia untuk mengembangkan keilahian sendiri, mencari kesempurnaan diri agar dapat menjaga keselarasan dengan lingkungan. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah bagaimana agama tradisional Jepang membantu menjelaskan perilaku ekonomi orang Jepang. Agama Jepang memperlihatkan campur tangan yang tidak terpisahkan antara aktivitas duniawi dan kewajiban keagamaan. Aktivitas ekonomi dapat menjadi komitmen keagamaan sepanjang berasal dari dan dibenarkan oleh sistem nilai subjektif individu. Hal ini dapat diilustrasikan dengan mengacu pada motif keuntungan yang mendasari aktivitas bisnis, di mana perjuangan untuk pasar produk Jepang pasca Perang Dunia II membawa dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi Jepang di mata dunia. Agama tradisional Jepang memainkan peran kunci dalam industrialisasi negara tersebut. Aspek subjektif dari agama ini yang menekankan kesempurnaan diri untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan, menyebabkan aktivitas ekonomi orang Jepang terintegrasi dengan komitmen keagamaan mereka. Kesatuan tak terpisahkan antara homo economicus dan homo religius menjadi kunci untuk memahami gagasan ekonomi manusia di Jepang. Pencampuran agama dengan perekonomian, pemerintahan, dan masyarakat secara jelas membedakan Jepang dari negara-negara lain. Sistem nilai yang mencakup semua aspek ini menjadi ciri khas Jepang, mendorong orang Jepang untuk melakukan aktivitas dengan pengabdian yang khas dan dapat digambarkan sebagai agama tradisional di Jepang. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa orang Jepang memiliki pandangan agama yang dapat diartikan secara luas, mencakup agama baru yang independen dari lembaga-lembaga keagamaan tradisional. Agama jenis ini berasal dari kebutuhan subjektif akan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari, dengan implikasi pada karakter ekonomi nasional. Animisme Jepang, meskipun dianggap primitif, telah berkontribusi pada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang mendukung keberhasilan industrialisasi di Jepang. Modernisasi Jepang sebagai bagian dari proses westernisasi terbentuk dengan warisan budaya mereka, khususnya dalam sikap terhadap ibadah keagamaan. Kesatuan antara homo economicus dan homo religius menjadi kunci untuk memahami gagasan ekonomi manusia di Jepang, di mana agama tradisional memainkan peran penting dalam perekonomian, pemerintahan, dan masyarakat.